alhamdulillah prasarana yang memadai, Betul. ruang kelas yang luas, kemudian halaman yang memang luas dan Benar bersih. sekali. Kemudian kalau dari segi pembelajaran ya Miss, di sana itu mereka rata-rata itu promosinya dari mulut ke mulut dan mereka itu kata mereka, saya mau masukkan anak di sini karena memang dari segi agamanya, Bu Atun, katanya. Jadi memang yang membedakan Al-Azhar, TK Al-Azhar kita dengan beberapa TK yang lainnya, karena kita memang lebih menekankan ke segi agama ya Bu. Betul. Ya. Bu Fitri ini juara 1 di tingkat kabupaten. Masya Allah, lomba apa Bu Fitri? Lomba pinjar pentil. Ya Allah, luar biasa. Nanti aku belajar sama Ibu ya. Alhamdulillah. Anak didik seperti Seperti anak-anak anak kandung iya. sendiri itu Iya. betul Miss, Jadi kita ya, praktekkan. Saya anggap seperti anak sendiri lah, ketemu anak misalnya nangis ya kita rayu. Ini buku Kita loh. peluk ya, Bu, ya. Iya. Kalau di Bukan sekolah dipeluk aja minta gendong, kita gendong. Gendong, Iya. benar-benar Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat siang teman-teman semua. Welcome back again dengan Miss El lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya siang ini? Insya Allah semua baik-baik ya. Dan hari ini Miss El senang banget karena Miss El dikasih kesempatan lagi untuk ngobrol sama teman-teman semua, untuk menyapa teman-teman semua di sana dengan bintang tamu yang kece-kece pastinya hari ini ya. Dan alhamdulillah hari ini Miss El sudah kedatangan lagi ibu-ibu yang cantik dari salah satu unit Yayasan Al-Azhar Lampung. Nanti Miss El akan sounding ini dari unit mananya ya Bu ya. Nah teman-teman semua, Miss El sekedar mau kasih informasi dulu buat teman-teman semua, kalau Yayasan Al-Azhar Lampung itu sudah membuka pendaftaran dari unit TK, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi untuk unit TK sendiri kita punya 14 TK, itu yang tersebar di beberapa kabupaten ya. Di 5 TK ada di Bandar Lampung, dan sisanya itu ada di Lampung Selatan ya Bu ya, Lampung Selatan, lalu ada yang di Tanjung Bintang, dan ada juga yang di Lampung Timur. Lalu juga kita ada unit SD, itu ada dari SD 1, SD 2, dan SD 3. Dan di unit SMP kita punya S2 di SMP Al-Azhar 1 dan SMP Al-Azhar 3. Dan di SMA kita juga punya di SMA Al-Azhar 3 ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang punya kenalan, tetangga, cucu, anak, saudara, ataupun ponakan, sekarang ini Yayasan Al-Azhar Lampung sudah buka pendaftaran. Jadi ayo segera daftarkan anak-anaknya ke Yayasan Al-Azhar Lampung ya. Nah seperti tadi yang Miss El ngomong, kalau hari ini Miss El sudah kedatangan ibu-ibu yang cantik. Dari kemarin Miss El itu ngobrolnya dengan ibu-ibu yang cantik loh, alhamdulillah ya. Karena kita kedatangan dari unit TK Al-Azhar berapa ini Bu? TK Al-Azhar 8. TK Al-Azhar 8, tepuk tangan dulu dong. Jauh-jauh dari TK Al-Azhar 8. Di samping Miss El seperti biasa ada ibu kepala sekolah yang cantik. Lalu ada 2 ibu guru perwakilan ya Bu ya. Nanti akan Miss El minta tolong untuk perkenalan. Tapi sebelumnya di samping Miss El ini ada ibu kepala sekolah ya Bu ya. Boleh kenalan diri dulu Bu? Siap, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun. Iya Bun. Saya Ibu Sumiatun dari TK Al-Azhar 8, tepatnya di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Masya Allah. Yang lumayan kalau dari sini tuh di berapa ujung jam Bu? Enggak sampai berapa jam ya? lah, 1 jam. Oh 1 jam beneran? Iya. Masya Kalau Allah. dari Pasar Natar itu masuk ke dalam tuh sekitar 3 kilo lah. Gitu. Ya ampun Bu, jadi ini beneran 1 jam? 1 jam. Walaupun kita pakai kendaraan roda 2 pun tetap 1 jam. Masya Allah. Jadi luar biasa banget teman-teman. Ibu-ibu tadi sudah datang ke sini panas-panasan. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sudah bersedia hadir, sudah nemenin Miss El buat ngobrol-ngobrol sebentar di sini ya. Yang penting dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini bisa makan bakso ya Bu? Iya. Puasa ya? Insya Allah puasa dan Kamis ya Bu ya? Insya Allah puasa. Iya.
Ada Ibu Sumiatun, biasanya dipanggil apa nih Bu? Bu Atun, biasa anak-anak itu dari jauh pun Bu Atun, langsung dia nguber terus Meluk ya. anak-anak itu. Jadi nggak perlu pakai nama lengkapnya ya Bu Sumiatun, pokoknya dipanggilnya Ibu Atun aja ya. Lalu di sebelah Bu Atun ada Ibu siapa? Boleh perkenalan diri dulu dong. Boleh. Maju sedikit boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Supitriani dengan panggilan akrab anak-anak Ibu Fitri. Ibu Fitri. Oke, Ibu mengajar di kelompok Aku mengajar di kelompok B3. B3. Iya, Oke. perwakilan B3. Iya, jadi dengan Ibu Fitri ya. Iya. Oke deh, sekarang yang paling ujung dengan Ibu siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marlina, saya guru kelompok A. Waduh, lengkap teman-teman, ada di kelompok A dan ada di kelompok B. Enak nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke deh. Nah, sekarang tadi sudah perkenalan, ada Bu Atun, ada Bu Fitri dan ada Bu Lina ya. Iya. Misal mau ngobrol dulu sama Bu Atun sebagai kepala sekolah nih. Iya, siap. Bu Atun, jadi TK Al Azhar 8 ini beralamatkan di Natar. Iya. Jadi patokannya dari Pasar Natar masuk ke dalam lagi itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. Oke deh. Dan jumlah murid nih Bu. Penasaran juga di Miss El nih ya. Ada berapa Bu? Yang tahun ini ya? Tahun ini. Kalau tahun kemarin itu sekitar 75. Kemudian di tahun ini itu setelah ini ya Miss, setelah Covid itu ya Oke. agak menurun dan juga karena di sana juga mungkin ada sekolah-sekolah baru kan Betul, gitu. betul. Tapi alhamdulillah masyarakat sana masih percaya kepada kami. Alhamdulillah antusiasnya masih bagus Iya, sama bener. Yayasan Al Azhar ya. Jadi di antara sekolahan yang ada di sana mungkin adalah sekitar 10 lembaga ya. Alhamdulillah di TK Al Azhar 8 ini masih unggul ini muridnya. Alhamdulillah luar biasa. Keren Iya. banget. Alhamdulillah saya terima kasih kepada masyarakat yang masih percaya kepada kami ya. Khususnya di sekitar wilayah Natar ya Bu Atun ya. Iya, di antara lembaga-lembaga yang ada di sana, kalau mungkin sekolah-sekolah lain mungkin berkisaran 50 ke bawah. Betul. Dan kita itu sekitar 60 itu udah kepercayaan bagi kami. Jadi di tahun ini itu di atas 60. Berapa jumlah fixnya Bu untuk Kalau- jumlah murid tahun ini? Tahun ini masih yang baru. Iya, enggak, iya, yang Oh, tahun kalau 2000 yang mau lulus ini sekitar 60 Masya Allah. Dengan berapa guru Bu? dengan 7 guru. Dengan 7 guru. Dan antusias masyarakat daerah situ memang lumayan baik ya Bu ya untuk Al Azhar ya. Sejauh ini pun Bu Atun lihat pun mereka memang sangat masih percaya dengan Al Azhar Lampung untuk memasukkan anaknya ke TK 8 ini ya. Betul, betul. Alhamdulillah Miss, memang karena Alhamdulillah prasarana yang memadai, Betul. ruang kelas yang luas, kemudian halaman yang memang luas dan Benar bersih. sekali. Permainan pun ya lumayan mungkin kurang lengkap tapi ya sudah agak lengkap. Betul. Permainan API luar, API dalam ya Miss. Kemudian kalau dari segi pembelajaran ya Miss, di sana itu mereka rata-rata itu promosinya dari mulut ke mulut dan mereka itu kata mereka, saya mau masukkan anak di sini karena memang dari segi agamanya, Bu Atun, katanya. Jadi memang yang membedakan Al Azhar, TK Al Azhar kita dengan mungkin dengan beberapa TK yang lainnya karena kita memang lebih menekankan ke segi agama ya Bu Betul. ya. Ada lagi Miss nilai jualnya. Kami di TK Al Azhar 8 itu di antara lembaga yang lain yang ada di Natar itu, Iya. itu alhamdulillah kami selalu ikut lomba drum band tingkat provinsi Miss. Masya Allah. Gitu, iya. Jadi selalu gitu ya Bu tiap tahun ya. Tiap tahun Jadi alhamdulillah. ekskulnya di TK 8 ada drum band. Ada drum Masya Allah, band, hebat banget. mengenal huruf dan angka, Iya. kemudian ikro, Oke deh. kemudian kalau seni itu bukan cuma drum band, jadi Iya. ada tari-tarian, ada belajar angklung, Oh, gitu. lengkap teman-teman ini luar Lengkap, biasa banget. alhamdulillah. Jadi untuk TK 8 itu dengan fasilitas yang memadai ya kita bisa bilang ya Bu Atunnya ruang kelas yang nyaman, halaman yang memang cukup Toilet yang bersih. ada ruang UKS juga ya Bu ya. Ruang UKS Ada pojok baca pun biasanya ada, alhamdulillah. iya. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ya Bu ya. Nah, Bu Atun dengan fasilitas yang memang alhamdulillah sudah lengkap untuk di TK Al Azhar itu ya Bu ya. Dengan pembelajaran memang kita lebih menekankan ke kegiatan agama. Iya. Betul ya Bu Atun ya.
Insyaallah. Tapi kegiatan-kegiatan tadi kan kita Bu Atun bilang itu ada drum band, itu bisa kita bilang sebagai ekskul ya Bu ya. Drum band apalagi Bu? Kalau untuk TK 8 ekskulnya selain drum band, mengenal huruf dan angka, ikro, ikro. Seni juga. Jadi itu di luar jam kelas kah Iya. atau gimana Bu pembelajaran ekskulnya? Iya, jadi Miss, kalau di tempat kami itu, kalau pembelajaran itu kan dimulai dari jam 7.30 Betul. sampai jam 11.30. Nah, untuk pelajaran tambahannya itu 1 jam, jadi sampai jam setengah 12 atau 11.30. Oh, begitu. Jadi tapi kalau untuk seperti belajar ikronya ataupun seninya itu berarti di luar jam mereka belajar ya Bu Atun ya? di luar inti. Di luar inti, berarti kita bisa bilang sebagai jam tambahan mereka Iya ya. benar. Dan alhamdulillahnya Miss, saya juga bersyukur punya guru-guru yang memang Kompak ya, Bu, ya? kompetensinya Luar biasa. juga. Waduh. Selain dari memang kompetensi pembelajaran, dia juga di bidang seni juga menguasai semua. Betul. Makanya ketika kami mau keluar mau ikut lomba drum band, saya nggak susah-susah nyari pelatih. Alhamdulillah bu gurunya udah bisa Lengkap, semua. Masya Miss. Allah, Tuh. hebat banget TK Zahran. Jadi dari Iya. 7 guru itu Masya Allah mereka sudah menguasai bidangnya masing-masing ya Bu ya? Betul, iya. Kece banget, Jadi kalau misalnya pas mau keluar, misal ya, Bu Fitri pegang di bagian belira. Betul. Bu ini nanti di perkusi, Bu ini bagian nari, Bu ini udah ada koordinatornya masing-masing. Ya ampun, jadi Gitu. Bu Atun nggak perlu repot-repot lagi gimana nih caranya. Jadi sudah ada ada bidangnya teman-teman. masing-masing Betul, teman. gitu. Yang penting kompak ya Bu Atun. Iya, insya Allah, Kita harus insya Allah. kompak itu sebenarnya kuncinya ya. Jadi anak-anak pun merasa nyaman kayak emaknya sendiri. Betul. Namanya anak TK ya Bu ya. Jadi kayak ngerasa ya itu emak aku tuh ada di sekolah gitu. Jadi merekanya comfort ya Bu Atun ya, benar. Oke deh. Karena kami di sana Miss, di TK 8 itu mengutamakan kekeluargaan Miss. Benar Bu. Jadi nggak ada kesenjangan saya kepala sekolah, beliau guru. Tidak. Jadi sama di situ ketika kita bekerja, disitulah kami keluarga gitu Miss. Benar, jadinya ya anak-anak pun merasa tenang, ibunya nyaman. sendiri, betul. Jadi orang tua pun juga kita kan bisa bilang kalau orang tua tuh menitipkan anak ya Bu ya ke kita. Jadi mereka pun juga nggak ngerasa khawatir ya Bu ya. Ketika melepas anaknya sekolah, pulang lagi dijemput sama mereka ya mereka dalam keadaan senang gitu ya Bu Atun ya. Dan Oke. juga ini Miss, kalau dengan parenting kami juga menjalin kekeluargaannya erat ya ibu-ibu ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Parentingnya itu Luar biasa istilahnya ya. ngasih supportnya luar biasa. Kalau misalnya ada kegiatan apapun kita serahkan aja, terus kita kasih arahan aja. Mereka yang berjalan. Masya Gitu. Allah. Iya. Luar biasa, Miss. Padahal teman-teman kalau bisa dibilang TK 8 itu kayak kata Bu Atun tadi itu ada di pelosok ya Bu ya Iya, benar. sebenarnya. Sebenarnya nggak sih Bu ya? Iya, Ke dalam ya. benar. Tapi justru itu orang tuanya, wali muridnya pada kompak semua ya Bu Betul, ya. alhamdulillah. Itu yang patut kita contoh sebenarnya Bu, Betul, salah iya. satunya ya. Oke, jadi dari segi fasilitas dan dari segi pembelajaran sekarang mungkin misal mau tanya ke kegiatan yang tiap tahun ya, biasanya kalau tiap TK ada ya Bu ya program kegiatan. Ada. Pergi kemana itu biasanya kalau TK 8 kemana sih Bu? Jadi gini ya Miss, karena di sana itu mohon maaf tempat kami itu desa bukan kota bukan ya Di Miss. tengah-tengah. Jadi kami mengutamakan itu dari kelas menengah ke bawah kan gitu yang kejangkau. Iya. Jadi kami mengikuti kegiatan di setiap tahunnya itu yang memang ibaratnya yang penting dalam artian misal seperti gebiar IGTK untuk anak-anak itu biasanya setahun 2 kali atau 3 kali. Lampung Selatan ya? Sekecamatan. Oh, Kecamatan. oke. Kadang-kadang juga Lampung Selatan ngadain kita juga ngirim. Oke, Bu. Terus kemudian kalau untuk ibu gurunya itu misalnya kayak kemarin itu guru berprestasi ya Bu Guru ya. Terus ada lomba pinjer painting. Terus apa lagi Bu yang kemarin Ibu ikut lomba lagi tuh? Kolase. Kolase. Setingkat Alhamdulillah guru. Tingkat Bu guru. Fitri ini juara 1 di tingkat kabupaten. Masya Allah, lomba apa Bu Fitri? Lomba pinjar penting. Ya Allah, luar biasa. Nanti aku belajar sama Ibu ya. Alhamdulillah ya. Gak Pintar tahu itu. gambar. Iya. Pintar gambar, kreatif orangnya. Kreatif, Tangannya udah. benar. Bu, kelihatan dari bentukannya udah senior banget kalau urusan begitu kayaknya ya Bu Atun ya. Makanya saya nggak ngeragukan lagi kalau misalnya pas rapat di antara guru-guru itu kan gini,
mau lomba kreativitas guru. Udah saya kan, oh kalau Bu ini di sini ini sih, oh berarti yang saya majukan Bu Fitri, pelajari ini. Nah, alhamdulillah. Sudah, karena mungkin Bu Fitri pun sudah, aduh Bu, udah kayak makanan sehari-hari ya Bu Iya. Fitri ya. Jadi mau nggak mau memang terbiasa ya. Oke deh. Jadi kegiatannya yang paling gebiar itu, terus untuk Manasik haji itu pasti ya Bu. Pasti. Di setiap tahun. Iya. Setiap tahun, setahun Setiap sekali. tahun. Selain manasik haji itu ada lagi kamu? Ada misalnya kalau habis manasik itu 2 kegiatan atau 3 kegiatan, misal kayak ke museum atau ke kolam renang. Ke kolam renang, oke. Jadi Kita anak-anak kan pun juga gini, have fun ya Bu iya, ya. kita ngikutin misalnya ya, saya menawarkan Iya. kalau manasik hajinya itu pasti kan. Betul. Tapi kalau yang untuk 2 ini, saya menawarkan ke wali murid mau yang kemana. Kalau mereka dua-duanya, udah kita kan berdasarkan keputusan wali murid. Betul. Gitu. Dilala wali muridnya juga kompak-kompak banget ya Bu ya, Masya Allah, enak Iya. banget ya. Jadi Bu Atun, jadi teman-teman itu di TK 8 kegiatannya ya bisa dibilang lumayan padat ya, karena Lumayan, mengikuti gebiar, ada alhamdulillah. manasik haji, Iya. lalu ada beberapa lomba yang memang diikutkan dan guru-gurunya pun diikut sertakan. Jadi Iya. kita nggak kaku ya Bu sebagai guru ya, iya. dan juga nggak pasif. Ya, kadang-kadang kita kan cuma memerintahkan anak-anak kita nih yang harus aktif ikut lomba, tapi gurunya nemenin doang. Jadi bagus, TK 8 benar-benar mengedepankan kekeluargaan yang kayak Iya, kata Bu insya Atun Allah, tadi. Insya insya Allah ya Bu Allah. Atun ya. Insya Allah. Nah, Bu Atun, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tadi fasilitas dari TK 8, lalu juga ini TK 8 udah buka pendaftaran ya Bu ya? Sudah Sudah ya Bu ya? Sudah sekitar yang baru 25 murid. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga bertambah terus ya. Yang iya. yang pasti tetap kita berikhtiar dan berusaha ya Bu ya. Dan insya Allah semoga kuota tercukupi. Iya. Ya, amin ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu Atun sudah menjelaskan fasilitas, lalu juga sudah menjelaskan kegiatan. Ini yang mungkin pertanyaan yang teman-teman mungkin agak jarang kali ngeliat Bu Atun gitu ya. Kenapa? Kita penasaran sebenarnya. Bu Atun kayaknya sudah lama nih bergabung dengan Yayasan Al-Azhar. Sudah lama. Tapi jadi kepala sekolahnya nih. Iya. Iya. Berapa tahun? Jadi kan waktu itu ya Bergabung dulu deh Bu. Bergabungnya Bu dari tahun berapa nih? 2022 ya Bu ya? Iya, baru. Karena kan 2022. Oh, Ibu baru bergabung juga. Iya. Jadi gini Miss, waktu itu sekolahan TK 8 itu berdiri tahun 94. Waduh, lama banget. Dan itu ayah Mus Iya, almarhum. Itu mengamanahkan ke Ibu Rosnani, Oke. kepala sekolah yang terdahulu yang Sebelumnya, merintis. baiklah. Jadi Bapak mungkin karena itu wasiat dan amanah, Bapak itu tidak berani mencabut amanah dari ayah. Oke. Makanya ketika Bu Ros mungkin memang dia sudah ibaratnya udahlah, mungkin saya harus diganti dengan generasi yang baru mungkin, sampai ngajukan 3 kali. Jadi alhamdulillah udah di ACC kemarin sama Bapak itu. Nah kemudian saya yang diajukan di antara teman-teman ini. Masya Allah, Gitu loh, Miss. yang dipercayakan, Iya, diamanahkan untuk jadi bener. kepala sekolah. Jadi Bu Atun jadi kepala sekolah dari tahun 2022. Iya, Miss. Tapi bergabung dengan Al-Azharnya, Kalau saya dulu dari tahun 98. Bu Atun dari tahun 98 sudah di Al-Azhar. Ya udah. Berarti sudah berapa puluh tahun ya Bu? Udah lumayan lama. 20 sekian. Anak saya aja sekarang udah lulus, Miss, udah kerja. Ya Allah Bu Atun, Anak saya pantesan baru 1 tahun waktu Bu, itu. pantesan Ibu di raut mukanya terusnya udah senior gitu. Miss. Jadi kayaknya udah makan asam garam banget ya kayaknya Iya, Bu Ibu ya. bener. Gitu. Jadi Ibu udah 20 tahun Alhamdulillah. lebih sudah bergabung di Al-Azhar, dan dari 2 tahun ini alhamdulillah sudah menjadi kepala sekolah. Dipercayakan Iya, sama dan insya Bapak Allah dipercayakan. bisa mengembangkan lagi TK 8 dengan lebih baik ya. Yang Amin. pastinya begitu ya Bu Atun ya. Oke Iya. deh. Bu Atun, Dengan jadi bantuan teman-teman ya, semua ini. karena kan itu yang tadi kayak Miss El bilang, kalau kita nggak kompak ya bakalan nggak bener. berjalan. Iya, benar, Miss. Antara guru dan kepala sekolah benar harus satu Betul. visi dan misi sih Betul, menurut aku. Miss. Bener ya Bu Atun ya? Iya, Oke Miss. deh. Nah, Bu Atun aku geser dulu. Mau Siap. tanya sama Bu Fitri. Monggo, Ya, monggo. Bu Fitri tadi dari kelompok B. Iya. Sudah berapa lama Bu Ibu megang kelompok B? Dari bergabung dengan Al-Azhar kah? Ibu sudah bergabung sama Al-Azhar sudah berapa lama? Lumayan lama. Sudah dari 2003. 2003. Terus sekarang 2024. Ya. Berarti 20 21 tahun. Ya, alhamdulillah tahun 2019 kemarin Ya Allah, dapat Ibu. panggilan umroh. Masya Allah. Ya Allah, Iya, alhamdulillah, iya, rezeki senang aja banget. keren pokoknya. Dari Udah. Al-Azhar.
Ya Allah Bu, saya merinding nih beneran. Makanya Masya rezeki Allah. beliau lah ya. Pas begitu 15 tahun Ya itu Allah Bu, nama keluar ya? nama keluar. Masakan keluar ya? Alhamdulillah itu rezeki emang. Ya Allah Bu Fitri, Masya Allah. Jadi Ibu sudah 21 tahun di Al-Azhar dan megang kelompok B ini sudah selalu? Iya, Atau gimana? Iya, dari Selalu awal. dari awal. Dari awal kelompok B. Dari awal kelompok B. Nah Bu, untuk kelompok B ini kan biasanya untuk anak-anak usia dari Dari 5 5 sampai 6 tahun ke 6 atas tahun ya. ke atas, ya. Berarti itu kan kelompok B memang kelompok yang dipersiapkan untuk ke jenjang SD. SD, Ya. betul. Nah, untuk pembelajarannya biasanya itu lebih menekankan ke apa Bu kalau di kelompok B Bu yang selama ini pengalaman Bu Fitri? Ya kalau kelompok B itu dari sebenarnya sama-sama kelompok A, cuman tingkatannya itu berbeda ya. Lebih kalau kelompok B itu lebih ini istilahnya lebih di atasnya dari kelompok A. Kalau kelompok A itu disederhanain. Nah kalau kita masuk itu sebelum masuk itu kan kita baris bersama tuh Betul. di luar di halaman. Kalau hari Senin seperti biasa upacara. Masuk dengan sholawat itu kan seperti bisa. Terus ini apa namanya? Nah kita masuk ke dalam kelas itu nanti kita sholat berjamaah duha. Dua, ya. Itu memang setiap harinya Bu ya. Iya. Pembelajarannya seperti ada pembelajaran tambahan itu setiap hari itu kita ajarkan anak-anak itu membaca surat-surat pendek, membaca Doa sehari-hari. Doa doa sehari-hari. sehari-hari, Hadis hadis Nabi. Nabi, kayak pengenalan Nama nama-nama Nabi, Betul. terus penghitung bahasa Arab, Oke. gitu, bahasa Inggris. Mungkin yang dari juga sederhana, dari- pengenalan gerakan-gerakan sholat ya, ya Bu ya. gerakan salat semuanya ya kayak Iya, Miss. kayak wudhu setiap Betul. hari ya kita bimbing Betul, salat betul. tiap hari tiap pagi itu sebelum kita menginjak ke inti Iya. kita belajar itu kita bersama dulu kayak bikin lingkaran Lingkaran gitu. betul. Jadi yang pasti memang kita lebih tetap menekankan ke agama ya Bu Ke ya agama, gitu ya. dengan hafalan-hafalan hadis, pembiasaan kita sholat Iya, gitu ya buat Tunia. Nah untuk Bu Fitri kan di kelas B nih. Iya. Jadi dulu pernah megang kelas A nggak Bu? Kayaknya belum. Belum ya? Belum pernah ya? Cuman kadang bantu aja. Oh, iya, kalau misalkan ada yang ini repot, ada repot yang- bantu Ibu gitu. bantu aja. Dan Iya. biasanya kan kayak ya semacam sekolah lah Bu, semakin besar semakin tinggi tingkatan biasanya tingkat kesulitan belajarnya pun akan bertambah gitu ya. Berarti di kelas B itu lebih anak-anak itu biasanya harus lebih menguasai apa Bu? Kalau untuk pembelajaran, apakah memang kita mentarget nih di kelas B itu memang anak-anak harus memang bisa membaca berapa huruf kah atau harus bisa berhitungnya dari berapa sampai berapa kah atau gimana Bu kalau di kelas B? Enggak. Enggak. Kalau di Nah. TK itu kami hanya mengenalkan loh. Kalau Iya. harus menargetkan ini enggak. Yang kami targetkan itu terutama yang kayak kita program ada kontrak belajar itu kayak Nah, betul. Iya. Itu yang harus Iya. harus kita ini targetkan. Kalau masalah dia baca tulis itu kita hanya mengenalkan. Betul. Mengenalkan. Ya kita misalkan mau ngajarin membaca itu kita harus menggambar simbol. Iya. Nah, simbol misalkan gambar apa ini nak? Itu di Misalkan- kelompok B Bu ya, mulai Iya. belajar seperti itu ya kelompok B. Oke. Misalkan kita mau gambar apel gitu, nanti anak-anak itu gambar apel Bu Guru gitu. Saya kan kok, nah kalau apel itu hurufnya apa aja? Ya, Ya, yang betul. pinter siapa gitu. Nanti Atau anak-anak misalnya yang pas pinter. pembelajaran itu bawa apel beneran, Miss. Betul. Bawa apel Kadang- beneran, ada gambar apel, kemudian anak-anak suruh nyusun mendeskripsikan hurufnya. atau menyusun huruf iya. Karena memang konsep belajar TK itu kan hanya mengenalkan ya Iya, Bu ya, mengenalkan lalu juga kita membimbing supaya anak-anaknya bisa tahu oh, ini apa gitu ya Bu ya. iya, Jadi memang di kelompoknya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang mengenalkan lalu mendeskripsikan dan pengenalan huruf segala macam. iya, Itu yang membedakan dari kelompok A. Iya. Atau di kelompok A juga pembelajaran seperti itu atau gimana Bu? Lebih sederhana, Lebih sederhana kalau di kelompok lagi. A. Oke, lebih sederhana lagi. Tapi untuk Bu Fitri di kelompok B kan Ibu katanya dari dulu kayaknya udah megang kelompok B, jadi udah terbiasa banget ya untuk jenjang yang mau ke SD. Iya. Dan biasanya nih Bu Fitri, apa sih yang Ibu persiapkan nih Bu buat anak-anak di kelompok B? Ya untuk ke SD-nya biasanya Ibu lebih ngelatih apanya yang dipersiapkan? Ya itu anak itu istilahnya ditekanin dia tuh pokoknya minimal keluar dari situ itu bisa sholat. Istilahnya bisa Iya, sholat. betul, ha? Ya itu kayak pembelajarannya itu ya pasti dia udah dari abjad itu dari A sampai Z itu Udah tahu. sudah tahu Sudah gitu, hafal, sudah oke. hafal. Hafal. Tapi kadang justru kelompok B itu ini ya istilahnya apa ya udah pinter gitu loh, maksudnya udah mau lulus itu dia malah mengenal semuanya, kadang udah bisa baca lancar. Ya. Jadi gini Miss, dari pengenalan huruf dan angka itu selain mengenal simbol Iya. ya, simbol huruf atau simbol angka, jadi anak-anak itu kurang dari 1 bulan menjelang lulus seperti ini nih sekarang ini, itu banyak Miss, di antara misal satu kelas 20 orang ya, itu
mungkin hanya 5 orang yang belum bisa baca. Oh, Itu gitu, tanpa kita ini dia tanpa ngeja. Masya Allah. Misalnya ini sayur udah bisa bayam sendiri. misalnya. Iya. Ayam jago itu enggak kita ini dia baca sendiri. Kadang-kadang saya aja, Masya Allah. udah pintar Itu ya Bu ya, banget." kadang pun kita berpikir mereka punya kelebihan tersendiri ya. Betul. Iya. Gitu loh. Kita hanya mengajarkan ini huruf ini angka ini, tapi mereka seperti bisa merangkai sendiri gitu ya Bu ya. betul. Bertambahnya makanya aku percaya sih Bu untuk memang itu yang bisa dibilang anak TK itu adalah golden age. Kenapa dibilang golden age? Karena memang di situ masa berkembangnya mereka, daya pikirnya, keponya luar biasa. Oh iya. Ya nggak Rasa sih Bu? ingin taunya Rasa itu. pengen taunya luar biasa. Kita bilang keponya ya kepo banget. Dia pengen tahu ini artinya apa segala macam. Jadi benar-benar kita yang sebagai guru yang harus juga sebenarnya kadang kita harus bisa bilang waspada ya buat takutnya nanti ada hal-hal yang mungkin kita yang mereka tidak tahu, hal-hal yang memang tidak boleh mereka tahu gitu ya Bu. Namanya perkembangan zaman sekarang ya Bu Atun ya, teknologi itu kan luar biasa banget mempengaruhi sih. Jadi Miss di semester 2 ini untuk anak yang kelas B Betul, terutama, kalau misalnya dari satu kelas ini ada yang memang kalau gurunya merasa kayaknya ini 3 orang nih yang kayaknya agak tertinggal. Nah itu sama gurunya yang memang diperhatikan sangat-sangat supaya dia tidak tertinggal pelajaran dengan yang lainnya yang satu kelas itu. Iya. Tapi bukan berarti kita menyampingkan yang lain, tidak. Karena kami anggap yang lain itu sudah mampu mengikuti gitu. Iya. Jadi untuk 3 orang ini biar nggak ketinggalan, ayo kita hayukan gitu. Semangatin lagi. Betul, seperti Karena itu, memang Miss. anak-anak TK ya paling enak kalau udah disemangatin tuh luar biasa. Moodnya menaik lagi ya Bu Atun ya. Betul, Bener iya, banget ya seperti teman-teman. itu. Jadi paling itu yang Ibu persiapkan untuk ke jenjang SD-nya ya Bu ya. Paling itu ya. Oke, itu tadi Ibu Fitri dari kelas B. Satu lagi, alhamdulillah kalau dari TK 8 ini itu alhamdulillah dari sekolah kami tuh masuknya kelas unggulan semua. Masya Allah, Benar ini, alhamdulillah Miss. ya Allah, luar biasa banget ya Bu ya. Bahkan ada yang memang sampai sekarang itu dia masuk tahfiz dan udah dikirim ke mana-mana. Masya Allah, sesuai Bu Saya sama aja slogan merinding. Bu tuh sesuai sama slogan kita, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat masyarakat Lampung. Lampung. Tepuk tangan dong buat Yayasan Al Azhar. Iya. Jadi buat teman-teman, Benar itu, Miss. waduh luar biasa banget, subhanallah banget Kalau ya. ketemu wali muridnya cerita, Bu, anaknya udah ini dikirim ke mana? Mesir ini nih. Ya ampun. Merinding saya, Miss, bener. Saya aja bahagia banget. Itu berkat jasa para gurunya, iya, ya. bener. Ibu gurunya yang luar biasa Saya dari bahagia sehariannya kan tiap hari ketemu, jadi ngelatihnya ekstra banget ya, luar biasa banget ya. Nah itu tadi Bu Fitri dari kelompok B. Sekarang misal mau geser Iya. ke Bu Lina, ya dari kelompok A ya Bu Dari ya. kelompok A. Berarti itu di usia berapa Bu kalau dari kelompok A kira-kira? Usia 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Berarti bisa kita dibilang batita juga enggak ya? Balita. Balita ya Bu Atun ya. balita. Di bawah 5 tahun betul. Berarti kan kalau untuk di kelas A itu kan kebanyakan anak-anak itu kan kalau sekarang tuh kan Bu Atun ibu-ibu ya ada yang namanya istilahnya kober gitu ya. Kita bisa bilangnya preschool. Ya kalau kita bilangnya preschool adalah masa sebelum dia sekolah. Iya. Sekolah formal gitu ya. Benar sekali. Nah, lalu kalau di kelompok A ini kan kadang-kadang anak-anak baru yang tahun ini ajaran pertamanya mereka sekolah nih. Iya, benar. Berarti tingkahnya kan masih yang kayak anak bayi ya nggak sih Bu? Lucu Harus gitu ya. Pokoknya harus Ya, benar-benar sabar ya. Pertama baru masuk itu pasti ada yang menangis, ada yang tidak mau ditinggal dengan orang tuanya, minta gendong, BAB di ya. Itu udah makanan sehari-hari Bu Guru ya. Yang Pertama pipis di kita celana. buat nyaman dulu dia. Bener, itu yang kalau paling udah penting. nyaman, Dia udah ke ngerasa- sekolah lagi, Iya, gitu ya. bener. Ngerasa itu bukan ibu guru tapi itu emak saya. Bener. Gitu. Tapi Bu Lina pun sudah bergabung dengan Al Azhar sudah lama. Alhamdulillah bergabung dengan Al Azhar ini dari tahun 2005 Januari. 2005, 19 tahun. Ya ampun. hampir 20. Ini senior-senior semua loh. Aku aja Bu masih berapa ya 2013 masih berapa ya masih 11 tahun Bu Atun berarti aduh masih kalah banget ya Allah sedih deh. Jadi Alhamdulillah. dan kebanyakan Bu Lina pun memegang kelompok A ya. Saya dulu pernah pertama itu mengajar di kelompok B, kemudian dipercayakan sama Untuk Bu Ros untuk kelompok A. Kelompok A. Nah, katanya kuis yang sabar. Kelihatan sih. Kelihatan sih, Jadi, kelihatan. Muka-mukanya sendu sih Bu. Iya, memang saya terus ya lama-lama Sama saya kan duit dong. Oh iya ya Bu Atun. terus pengen
inilah ganti suasana gitu ya, kadang ganti lah, minta ganti ke kelompok B gitu, cuman kamu tuh kelompok aja, ya udahlah nurut aja gitu ya. Berarti benar kayak kata Bu Lina tadi, mungkin karena memang butuh ekstra sabar ya di kelompok A itu Bu ya. Karena kan memang tingkah polanya kayak ya bisa dibilang bayi ya Bu Atun ya. Bayi banget ya. Nah, biasanya kalau ngadepin anak-anak yang begitu, Bu Lina gimana sih Bu? Ya pertama kita ya kayak inilah, yaitu yang Ikutin slogan apa maunya. mendidik Anak didik seperti Seperti anak-anak anak-anak iya. sendiri itu ya. betul Miss, Jadi kita ya, praktekkan. saya anggap seperti anak sendiri lah, ketemu anak misalnya nangis ya kita rayu, ini Bu Kita guru peluk ya, loh. Bu, ya. Iya. Heeh. Kalau di Bukan sekolah dipeluk itu aja minta gendong, kita Gendong, gendong. benar-benar Bu Atun, benar. Saya aja kalau misalnya ada tamu ya sambil gendong. Dong, ya Allah, Masya Allah. luar Kadang-kadang biasa. kalau dia rebutan paha nih. Amal jariah Dua orang. buat ibu-ibu guru TK semua ini amal jariah yang akan pernah putus. Amin, Ini ya beneran doa saya beneran karena memang luar biasa banget. Apalagi kelas A tadi yang kayak kata ibu ya, yang dia mungkin maaf banget. BAB tiba-tiba terus yang nangis nggak mau berhenti, iya. maunya digendong aja. mukulin Bu gurunya. Ngamuk tadi. Pasti ya Bu ya. Mungkin, Miss. Sudah Ada biasa aja ya? setiap tahun pasti ada. Iya. Pasti ada beraneka ragam itu. macam-macam karakter anak kan gitu. Cuma nggak apa-apa, memang lama-lama juga kalau sudah kenal ya Ngerti kok, mereka ngerti. lengket sama kita Alhamdulillah. gitu. Ya Nah, itu. tapi kan itu bisa dibilang sebagai pembiasaan karakter, membentuk. Kalau di kelas A itu kan bisa kita bilang membentuk karakter mereka Iya, ya. betul. Kita lagi membangun karakter mereka menuju dewasa sebenarnya Bu Atun ya, menuju anak ya batita kelas B lah gitu ya Bu ya. Untuk pembelajarannya sendiri biasanya ini gimana Bu kalau untuk di kelas A? Kalau di kelas A lebih disederhanakan dari kelompok B memang. Oke. Misalnya kalau kelompok B sudah menggambar, anak kelompok A mewarnai dulu. Oh, jadi Mengenal seperti itu. warna. Jadi Iya. mengenal dulu ya, mengenalnya dulu ini warna Iya. apa. Oke. Kalau Meremas dulu Miss, Betul. itu ngelenturin Awal-awal. ini. ya, Saraf-saraf awal-awal. motoriknya. Iya, betul. ya lebih banyak diajak bernyanyi dulu, berhitung, bermain, diajak cerita-cerita. Nah, Pokoknya biar dibuat berkembang. nyaman dulu Betul. deh. Jadi yang pasti memang di kelompok A ini memang kita nih guru jadi kayak boneka ya. Pokoknya ekstra Miss, ekstra. Iya nggak sih Bu? Kalau di kelompok tuh guru tuh semacam boneka yang harus bisa menirukan apapun. Iya nggak Bu? Karena memang kita memang mengikuti pola mereka. Betul nih ya. Bener. Tapi memang di kelompok B pun juga kebanyakan pun anak-anaknya masih ada yang seperti itu ya Bu Fitri Ya, ya. satu dua. Cuman kalau di kelompok A kayaknya ya luar biasa ya Bu. Bedanya gini, kalau kelas B itu anak-anak cuma dikasih arahan aja udah ngerti peraturan. Betul. Tapi kalau kelas A itu harus memang benar, kita harus ada pendekatan yang sangat-sangat Miss. Luar biasa Gitu, ekstra ya Bu Atun ya, iya. benar-benar. Jadi kita harus ngikutin benar. Misal dia gini, misal baru datang nih Miss. Bu guru mau makan dulu, aku lapar. Belum belum sarapan dari mana. Iya. Kita ikutin dulu. Tapi setelah itu kita kasih Pengertian. pengertian. Ini jamnya belajar, nanti Iya. ada waktunya makan, ada waktunya Harus main baca doa seperti dulu, itu. teman. Betul. Cuci tangan dulu, betul. gitu. Jadi kita memang kalau di TK itu pembiasaan ya teman-teman ya, Benar. seperti itu. Nah, untuk Bu Fitri sendiri di kelompok B megang berapa murid Kalau di kelasnya sekarang? sekarang 17. Sendiri? Berdua. Oh, berdua. Ya. Kalau untuk Bu Lina Saya 17 anak juga. berdua. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi harus kompak sebagai tim. Iya. Iya. Harus satu Karena tujuan. betul, satu karena kita partner Bu, kata. gitu. Iya. Apalagi di kelas A ini memang yang Miss El lihat sih ya, karena benar-benar karena anak-anaknya kayak kita yang ngikutin pola mereka, kita yang kayak jadi ya kalau bahasa kasarnya ya kita yang nyanyi, kita yang kayak jadi badut joget-joget Iya. ya nggak sih Bu Atun? Kadang nyanyi sendiri. Kadang nyanyi sendiri supaya Betul. anak-anaknya Iya, Biar mengikuti. bahagia dia. Iya. biar bahagia, bener banget ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah nyaman, insya Allah terkendalikan dengan baik ya Bu ya, alhamdulillah. Nah jadi di kelas A itu memang benar-benar disederhanakan banget ya Bu Iya, Lina ya. pembelajarannya kan sesuai dengan perkembangan anak gitu. Oh Jadi gitu. Miss ya di tempat kami itu di TK 8 kami sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Oke, ya. mulai nih, Jadi lebih banyak apa tuh Bu kalau kurikulum merdeka Bu Atun? Istilahnya Mungkin teman-teman belum tahu ya kalau untuk TK Iya, sendiri ya lebih banyak apa pembelajarannya? dia ini berpusatnya kepada anak gitu. Betul. Misal kayak kemarin kita ngangkat P5-nya itu temanya topiknya itu bagian apa Bu kemarin Bu? Menanam Kita- kangkung. Iya, menanam kangkung itu semua pure anak-anak yang melakukan. Dari Oke. menyiapkan lahan, Sampai- anak-anak suruh bawa
tanah, satu kresek, betul. kita tebar, kita jadikan lahan, kemudian anak-anak suruh nanam kangkung sendiri, pakai suruh biji. nyiram sendiri. Ya ampun. Sampai panen. Iya, sampai panen. Dan mereka happy dong pastinya Bu. Memanen, Happy, Seneng happy, banget ya. bener, seneng Karena banget. memang lagi-lagi balik ke konsep karena kita melihat proses ya Bu, bukan hasil. Betul. Kalau TK kan prosesnya. Jadi mereka pokoknya yang penting nanam nih, kita Nanam. lihat. Gimana Iya. cara mereka menyiram. Betul. Bahwa Tetap kamu- dibimbing. Tetap tetap kita bimbing, kita yang kasih lebih arahan di seru awal. itu Miss, Arahan. pas panen itu Nyabutin. anak-anak yang nyabut itu terus Dicuci, dicuci, Aha. habis itu diikat. diikat kan dijual Miss, dapat duit. Oh gitu Bu, dijual. Antusias emaknya, iya. Pokoknya Maka kalau gitu. urusan duit itu emak-emak seneng. Emak seneng betul. Bener ya, pokoknya seneng ya Bu ya. Tapi kalau udah urusan agak berepot-berepot itu ya pokoknya udah ada anaknya aja gitu ya. Antusias Kalau udah masalah pokoknya. duit pokoknya tapi anak-anak pun juga merasa seneng ya karena mereka bisa iya. menjual dari hasil yang mereka Hasil lakukan. Mereka yang lakukan betul Miss. Jadi alhamdulillah ya Bu Atonya untuk TK 8 sendiri sudah pakai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Dan insya Allah sambil- bisa sambil kita belajar lagi pelan-pelan. Iya kan, kalau kurikulum merdeka itu kalau setahu saya sih dipersiapkan itu untuk jenjang SD ke sana. Iya, gitu. betul. Jadi kita melihat itu, kita sederhanakan untuk anak TK itu yang seperti apa sih, Betul. kan gitu loh Miss. Jadi Jadi, kita ambil yang sesederhana sederhana mungkin. mungkin. Jadi dari kelompok A pun maupun kelompok B pun tetap dengan pembelajaran yang sama untuk IKM ya. Iya. Kurikulum merdeka. Kurikulum. Karena bisa kita bilang IKM itu lebih ke prakteknya sebetulnya ya. Betul Miss, iya. Jadi anak-anak lebih banyak outdoor dibandingkan indoor. Betul. Iya, gitu ya. Iya. Yang pasti Bu Fitri, Bu Lena memang sudah senior banget dari kelompok B, kelompok A. Jadi kayaknya memang sudah aman lah ya ngatasin anak-anak yang masih bayi, yang cengeng, yang tiba-tiba moodnya nggak stabil kan biasa begitu ya Bu Ya, Atun Jadi ya. kan gini Miss, kita dari tahun ke tahun tuh memang karakter anak itu kan Beda-beda. berbeda ya Miss. Heeh. Dan itu kalau kita misal nih kayak kemarin tuh tahun kemarin penemuannya gini. Oh anak ini seperti ini. Oh berarti ini kuncinya gitu. Betul. Heeh. Jadi kita sudah ada pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi betul jadi pembiasaan banget. Memang kan kuncinya di bu gurunya sih ya Bu Atun ya. Karena bu guru-bu guru ini yang bakalan nanti tiap harinya kayak emak kandungnya sendiri. Iya. Dikeleknya lah. Ada yang maunya digendong, ada yang maunya tiduran di paha. Ya gak sih Bu? Ada yang maupun makannya pun harus disuapin. Iya, memang. Apalagi kelas A ya Bu ya. Iya. Oke deh. Nah jadi itu dia tadi teman-teman ada Bu Lina di kelompok A yang memang sudah biasa banget menghandle anak kelompok A. Dengan Bu Fitri juga dari kelompok B yang sudah mempersiapkan untuk ke jenjang berikutnya. Dan ada Bu Atun juga yang kadang merangkap jadi Bu Guru. Karena mau nggak mau tugas semua guru TK adalah tetap mendidik anak. Seperti anak kandung sendiri. Iya. Itu sebenarnya kalau kasihan. ada anak-anak yang memang istilahnya dia nggak mau sama ibu guru di kelas, Miss. Aku mau sama ibu guru, sekolahnya di kantor ya. Ayo sini. Betul. Itu. Memang kita benar-benar ngikutin pola mereka Iya, ya Bu ya. benar, iya. Nah. Ada anak yang ngajakin mainan petak umpet ya Bu Fitri ya. Tahun kemarin Lucu Miss. Masya Allah. Super pokoknya. Super pokoknya. Yang anak-anak aktif kan kadang ada mereka nggak mau di kelas. Ya udah diturutin aja maunya di Ayo. mana di kantor ya. Sudah ajak ke kantor dulu biar mereka mood dulu. Betul gitu. betul. Yang penting mereka mau datang lagi ke sekolah. Iya, Sebenarnya mau kuncinya sekolah itu. happy dulu. Happy Iya, dulu di dibuat sekolah. happy dulu. Jadi luar biasa banget ya teman-teman guru-guru ini. Makanya misal selalu bilang kenapa amal jariah yang tidak pernah terputus. Betul. Ya karena gitu. Amin, ya. Beneran Bu. Dari mereka yang mungkin maaf banget. Kadang ada yang lagi sakit muntah gitu ya. Siapa? Kita. Bu gurunya. Bu gurunya. Bu guru betul. Sakit perut Bu Guru mau maaf banget mau pup atau mau BAB. Siapa? Kita. Gitu Itu ya. pokoknya harus tebel-tebel bu gurunya itu, jangan sampai anaknya muntah gurunya ikut. Aduh. Iya benar. Itu yang paling penting. Ya ada kadang guru yang kayak gitu. Pokoknya yang Gimana namanya Bu handle. Guru itu urusan rumah tangga di rumah ketika sampai gerbang sekolah lupain. Lupa. Iya. Sekarang yang baru nih tugasnya nih. Tapi biasanya begitu sih Bu Atun ketika kita ngeliat anak-anak itu kan vibes-nya kita bisa bilang beda sendiri ya. Kadang banyak nih, lo kayaknya di rumah ada aja nih ya. Tiba-tiba sampai sekolah udah kayaknya Udah happy lagi. gitu. Walaupun nanti setelah pulang sekolah balik mumet lagi ya Bu. Endasin. Benar-benar iya benar. Makanya Iya, kadang benar, Miss. kan udah lama ya, jadi murid-murid kita ini ada yang udah sarjana, udah yang punya Iya. anak 2, gurunya Benar, anaknya benar. dari 1, ada Iya. masih 2. Kok bu guru kayak gitu aja masih muda, muridnya udah masih tua. muda. Berarti guru TK ini memang terkenal awet muda semua ya Bu Atun. Masya Allah. Ini yang pernah saya ajar itu rata-rata saya kan kalau nyekolahin lagi di tempat saya gitu. Betul. Suruh manggilnya Mbah ke saya. Iya benar.
jadi nenek. Jadi nenek ya Allah Bu. Saya sampai sering sudah- panggil Mbah aja. Ini kalau nenek kayaknya kayak Padahal Mbah aslinya gitu. buatan belum ada cucu ya. Belum. Oke, jadi teman-teman itu dia sedikit profil singkat dari TK Al Azhar 8 yang ada di Natar ya Bu Iya. ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya anak, ponakan, tetangga boleh mendaftarkan segera anaknya ke TK Al Azhar 8 karena memang kita sudah buka pendaftaran sudah lama ya Bu Atun dan masih Sudah. dibuka ya. Dan insya Allah nanti di ajaran baru ini dengan murid yang tercukupi, kuota terpenuhi semuanya insya Allah amin. Yang pasti dengan tetap guru yang kompak Iya, ya insya Bu ya. Yang pasti dengan tetap guru yang happy seperti Iya, ini ya Bu Atun ya insya Allah ya Bu Atun ya. Pokoknya TK 8 the best deh. Soalnya gurunya kompak-kompak sih aku lihat. Insya Allah, gitu ya. insya Allah. Oke, nah sekarang adalah pertanyaan terakhir, the last question buat Bu Atun. Iya sih ya. Sebagai kepala sekolah, harapan Bu Atun ke depannya. Untuk Bu Atun sendiri mungkin dan untuk TK Al Azhar yang pasti. Oh iya. Kalau saya harapan ke depannya ya mudah-mudahan saya dikasih umur panjang sama Amin. Allah sehingga sisa hidup saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Bener, nih. itu yang paling penting. Terutama untuk sekeliling di sana di tempat saya, lingkungan Betul. saya jangan sampai ada anak yang memang di situ ada sekolah kok sampai tertinggal nggak sekolah gitu Betul, loh. betul. Pengennya semua ayo kita rangkul Benar-benar gitu, luar masuk biasa. itu. Iya, itu harapan. Yang penting sehat Iya, ya Bu Atun ya. sehat, Amin. insya Allah. Benar, amin. Gitu. Untuk harapannya kalau untuk TK Al Azhar gimana Bu? Kalau TK Al Azhar Depan harapannya ke depannya ya semoga wali murid masyarakat di sana lebih percaya lagi, lebih menitipkan lagi Anak-anaknya loh, ya, betul, Bu. anak-anaknya. Karena kan memang secara kualifikasi kami sudah istilahnya Tercukupi ya? iya insya Sudah Allah pas. sudah sarjana PAUD semua Masya Allah, dan luar siap biasa. untuk mendidik anak-anak yang dititipkan pada kami gitu loh Miss gitu. Jadi harapan Bu Atun yang pasti adalah bisa lebih rame lagi Rame, TK-nya. ya. Jadi karena semakin rame kayaknya semakin enak ya. Iya, seru. benar. Benar Bu, semakin seru ya. Biasa ini ya Miss, biasa kalau dulu kan muridnya sampai 100 100 lebih. lebih. Kadang Iya, kalau betul. muridnya cuma 70 udah 70 itu terus kesannya buat saya itu kok sepi ya. Kayak kehilangan Biasa- banget ya, Bu. Benar, Iya, ya. biasa. Biasa rame gitu kan kalau acara keluar. Benar apa, rame benar gitu kan. Iya, apalagi kalau ada Jadi pentas di turun- luar segala macam Iya. ya Bu ya luar biasa ya. Jadi mungkin harapan Bu Guru pun dengan harapan Bu Atun pun mungkin sama, Sama. ya Bu ya. Yang penting doa kita buat ibu-ibu guru semua sehat selalu. Amin. Jadi tetap bisa berkarya Iya. di sisa usia kita ini. Betul. Termasuk Miss El Amin. juga Bu Atun ya. Iya, Oke deh. insya Allah. Nah, teman-teman itu dia sekilas dari profil singkat TK Al Azhar 8 dan alhamdulillah Miss El dikasih kesempatan di tiap minggunya beda-beda TK ngobrolnya. Iya, benar. Amin. Dan terima kasih sekali lagi buat Bu Atun, Bu Fitri, Bu Lina yang sudah menyempatkan jauh-jauh datang ke podcast Yayasan Al Azhar Lampung. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman. Amin, ya Diundang Allah. lagi ke sini dalam keadaan yang sehat juga pastinya Bu Atun ya. Iya, Oke deh insya Allah, teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol singkat kita dengan TK Al Azhar 8. Jangan lupa kalau Yayasan Al Azhar 8 Yayasan Al Azhar Lampung sudah membuka pendaftaran dari unit TK, SD, SMP dan SMA ya. Jadi boleh segera daftar. Kita tunggu ya di sekolah masing-masing. Siap. Dan sampai berjumpa lagi di podcast Yayasan Al Azhar Lampung yang lainnya di hari-hari yang lainnya. Terima kasih sekali lagi sudah temani Miss El dan TK Al Azhar 8 guru-gurunya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Ketemu lagi dengan Miss El. Yang pasti teman-teman jangan lupa tetap mendengarkan podcast Yayasan Al Azhar Lampung. Unggul Islami terpercaya, pilihan Pilihan masyarakat masyarakat Lampung. Lampung. Mendidik anak didik seperti Seperti anak anak kandung kandung sendiri. kami sendiri. Dadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.